Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusman Permana, CGP Angkatan 9 dari SMKN Negeri 1 Patrol. Di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh guru teman sejawat, sama-sama guru produktif pemesinan yang mengampu mata pelajaran produktif pemesinan yang lebih konsentrasi ke teknik pemesinan CNC, komputer numerik kontrol, dan alhamdulillah di SMK Patrol juga sudah ada mesinnya, jadi tidak ketinggalan dengan SMK lain yang ada di kota. Selamat malam Pak ya, sehat? Selamat malam Pak, sehat, kabar baik Pak. Baik. Diberi kenikmatan ya, masih sehat di kesempatan hari ini, di malam hari ini. Oke Pak, jadi gini Pak, sekarang kita akan melakukan percakapan pra observasi dalam supervisi kelas nanti Bapak. Tujuannya kenapa diadakan pra observasi kelas ini? Agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, lebih bisa bisa mempersiapkan diri lah untuk kegiatan nanti supervisi observasinya. Oke baik Pak, di sini mungkin saya akan menanyakan beberapa hal ke Bapak ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak-anak Bapak di kelas nanti Pak? Baik, saya coba sampaikan ya Pak. Untuk tujuan yaitu adalah memahami kode-kode dalam buku CNC. Kemudian bisa membuat pemrograman siklus untuk bubut muka G94. Iya, jadi siswa-siswanya diarahkan untuk bisa memahami macam-macam kode gitu Pak ya. Kode-kode itu kan banyak ya, kode-kode pemrograman untuk CNC itu banyak ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak di dasar dulu dalam pembubutan muka dulu gitu ya Pak, yang memakai siklus G94 itu ya. Oke, baik Pak. Oke, terus Pak, ini pertanyaan yang keduanya Pak, bagaimana dengan area yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran tersebut Pak? Untuk area pengembangan pengetahuan siswa berdiskusi menentukan kode yang akan digunakan. Kemudian keterampilan membuat program untuk pendahuluan, isi dan akhir pemrograman. Kemudian sikap yang dimunculkan adalah kedisiplinan, mandiri dalam mencari materi-materi di pembelajaran CNC. Jadi pengembangannya 3 Pak ya, kalau kebaca sama saya mah gitu. Betul Pak, 3 dari pengetahuannya ya, jadi pengetahuannya untuk menggali materi-materi tentang pemrograman CNC bubut Pak ya. Yang kedua dari keterampilannya, jadi siswa nanti mampu membuat program gitu ya, secara mandiri pastinya ya, dengan tuntunan dan bimbingan kita sebagai gurunya gitu. Yang ketiganya itu sikap ya Pak ya. Sikap, jadi kita menginginkan agar sikap anaknya itu tadi mandiri sama disiplin ya. Jadi disiplin dalam penggunaan HP dan mandiri dalam pembelajaran, mencari materinya ya, atau memahami materinya. Mungkin itu Pak ya. Pemahaman materinya. Iya, pengembangannya. Terus Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana ini Pak, di dalam kelas Bapak akan menggunakan model atau strategi pembelajaran apa Pak? Baik, model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning Pak. Kemudian metodenya itu adalah diskusi. Ya emang ya, kalau Bapak di SMK itu kebanyakannya project ya, membuat project gitu ya. Model kelanjutan. Iya. Nah Pak, untuk media pembelajarannya mau menggunakan apa itu Pak? Media pembelajaran yang digunakan menggunakan HP dan laptop. Untuk HP adalah media sebagai mencari informasi oleh siswa dan materi-materi yang dibutuhkan. Kemudian untuk laptopnya bahan simulasi, misal kalau sudah programnya jadi, program disimulasikan di laptop.
Jadi sebelum ke mesin itu disimulasikan dulu ya, mungkin untuk mencegah kesalahan itu Pak ya. Ya, ya bagus Pak ya. Jadi kita safety ya, kalau di mesin itu harus safety ya. Jadi biar untuk kalau bahasa kerennya zero defect gitu ya, jadi nol kesalahan gitu ya. Jadi bisa diupayakan hal seperti itu. Nah Pak, kira-kira kapan Pak pembelajaran tersebut akan dilaksanakan itu di hari apa? Baik, pembelajaran ini akan dilanjutkan nantinya di hari Kamis minggu depan Pak. Di hari Kamis minggu depan, pembelajaran selanjutnya mungkin yang minggu depan. Nah terus kelas mana yang akan Bapak ampuh? Kelas 11 TPM 2. Kelas 11 TPM 2. Terus jam itunya, jam pelajarannya di jam berapa? Mengambil di jam ke-1 sampai dengan jam ke-4. Oke. Baik Pak, mungkin nanti saya akan melakukan supervisi kelas di hari Kamis minggu depan ya, di kelas 11 TPM 2, dan jadwal jam pelajarannya jam ke-1 sampai jam ke-4. Ya, baik, insya Allah saya nanti akan masuk ke pembelajaran kelas Bapak untuk melakukan supervisi, untuk mengetahui hal-hal apa yang terjadi di kelas Bapak. Mungkin ya tujuannya ya bukan untuk apa ya, untuk menilai untuk apa, cuman untuk kita saling mengevaluasi ya, saling merefleksi diri mungkin Pak ya, gitu ya tujuan saya di supervisi ini, bukan mengarah ke penilaian itu. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, di ujung diskusi kita ini, apa sih yang didapatkan dari percakapan hari ini Pak? Baik, dari percakapan hari ini yang didapatkan yaitu adalah saya lebih siap untuk melakukan pembelajaran, kemudian percaya diri karena merencanakan pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi lebih meningkatkan, lebih siap lah intinya ya nanti untuk observasinya. Oke Pak, mungkin malam ini kita cukupkan percakapan observasi ini. Kita ketemu lagi di observasi kelas. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan, bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Oke Pak, terima kasih ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian semuanya, untuk pembelajaran kali ini Bapak di mata pelajaran CNC didampingi oleh Pak Kusman dalam pembelajaran. Kedepannya untuk kegiatan belajar ini agar untuk merefleksi, Bapak disupervisi dalam hal pembelajaran. Jadi agar nanti pada saat pembelajaran kita jangan sampai sungkan gitu ya. Adanya Bapak yang mengajar materi ini, kemudian Pak Kusman melihat kegiatan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi di sini Bapak jangan apa dianggap beban atau pencarian orang guru lain masuk ke kelas kami. Ya, jadi anggaplah kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi jangan terganggu sama adanya Bapak. Oke, siap? Siap. Oke, baik. Pak Aryan, silakan dimulai. Baik. Karena jam pelajaran sudah masuk, kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran CNC 4 jam pelajaran dari jam pertama sampai dengan jam keempat. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran teknik mesin. Baik. Untuk elemen CNC komputer numerical control. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita mengucap basmalah. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nanti Bapak menyampaikan materi, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu untuk hari ini. Baik, hari ini kita mulai lagi pembelajarannya hari Kamis 30 November 2023. Kita mulai pukul 7.00 sampai pukul 10.00. Baik. Abdul Mugi hadir ya? Egi Setiawan. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar terlihat kompak untuk tiap-tiap orang yang ada di dalam kelompok, Bapak akan coba memberikan yel-yel teknik mesin. Siap? Siap. Baik, kita mulai. Permesinan? Yes, yes, yes. Permesinan? Yes, yes, yes. Sukses? Pasti bisa. Gambar ya. Baik, terima kasih yel-yelnya sudah dilaksanakan. Boleh duduk kembali sebelum nanti konser di materi. Bapak mulai masuk ke pembahasan untuk mata pelajaran CNC ini. Oke, secara umum ya, karena kita sekarang berada di kelas 11 untuk tingkat semester 3 ganjil ya. Oke, untuk mata pelajaran ini kita akan laksanakan kurang lebih 3-4 semester dalam kurun waktu 2 tahun. Gitu ya, agar dipahami, agar nanti dalam secara pembelajaran formal di sekolah, anak-anak ini diharapkan punya target, gitu ya, keinginan belajar dari mata pelajaran yang diberikan oleh jurusan, gitu ya, termasuk salah satunya mata pelajaran CNC. Agar harapan Bapak untuk kedepannya adalah ada untuk nantinya di kelompok belajar ini kelas 11 TPN 2 orang-orang yang sama memahami dalam halnya bahasan teknik mesin untuk bidang CNC ini. Jadi tujuannya Bapak ingin mengajak kalian agar bisa lebih memahami, gitu ya, karena kita proses belajar yang dimana halnya dikuasai oleh guru dan secara ilmiah dipelajari oleh semua orang yang melakukannya dalam pembelajaran, gitu ya. Maka Bapak harapannya adalah mendapatkan, kalau total anak di kelas ini 20, Bapak bisa mengajak halnya anak-anak tersebut untuk bisa menguasai belajar CNC ini lebih dari 15 orang, gitu ya. Persentasinya 34 orang, gitu ya. Oke, kalaupun misalkan tidak semuanya berhasil seperti ini. Oke, kemudian CNC ini kalau kita mengacu terhadap dunia usaha di perusahaan, gitu ya. Kalau teman-teman sudah mulai membangun passion sejak masa sekolah menengah kejuruan, CNC ini adalah hal yang diutamakan dalam pembuatan produk, gitu ya. Kalau kita adalah passionnya sebagai orang-orang yang membuat produk dalam bidang pekerjaan nantinya, maka mesin CNC ini akan familiar, gitu ya. CNC dalam bidang bubut, gitu ya. Kemudian milling, yang selanjutnya ada CNC untuk pengelasan juga, gitu ya. Ada CNC untuk bisa jadi gergaji, gitu ya. Pokoknya untuk CNC ini tidak harus selalu kaku terhadap subjek. Kalau di industri diantaranya, gitu ya. Adapun di hal yang lain, jadi istilah CNC ini secara umum adalah karena istilahnya komputer numerical control. Jadi di mana sebuah perangkat hardware, perangkat keras itu diaplikasikan terhadap sebuah mesin yang untuk nantinya mesin ini adalah membuat sebuah produk misalkan, gitu ya, ataupun alat peraga batu yang lainnya, gitu ya. Jadi batasi secara umum ini tidak spesifikasi terhadap mesin saja, secara umum global, gitu ya, untuk penamaan CNC-nya. Nah, Bapak sekarang akan mengajarkan CNC yang diaplikasikan dalam dunia industri, khususnya di mesin-mesin yang kita ketahui ya, mesin bubut, mesin milling, dan sebagainya. Ini Bapak akan coba sampaikan sedikit ya secara umum bahwasannya pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk nanti poin keterampilan, gitu ya, dan bersikap menghadapi mesin. Bapak akan coba di sini kita untuk hal karena CNC ini basicnya bukan pengoperasian manual,
Dalam arti kalau kita bisa punya desain gambar gitu ya, akan membuat sebuah kontur dalam material. Itu kalau teman-teman pernah belajar bubut manual, kita nggak lagi menggerakkan sebuah erekan gitu ya, bintang atas bawah misalnya. Tapi arah tersebut di bubut konvensional yang awalnya digerakkan oleh tangan secara manual, sekarang kita mengarahkannya dengan nilai program gitu. Nah, program ini ada serialnya. Format programnya seperti apa yang dibuat untuk bisa mengoperasikan gitu mesin ini secara keseluruhan gitu ya. Karena tujuannya adalah kita punya desain gambar yang ingin dibuat produk gitu ya. Oke. Anak-anak, nanti Bapak akan coba pandu, kita buat pemrograman serial program CNC ini seperti apa gitu ya. Anak-anak secara umum harus Bapak bawa terhadap serial kode di CNC. Serial kode CNC ini yang secara basic memang diperuntukkan untuk bubut CNC itu dan milling adalah B code dan M code. Itu yang secara basic untuk mesinnya gitu ya. Kalau untuk nanti penetapan nilai-nilai kode yang dimasukkan terhadap program itu, Bapak akan jelaskan pengambilan nilai program ini seperti apa nantinya gitu ya. Kita akan coba kalau anak-anak sudah mulai bisa menghafal fungsi G code dan M code gitu ya untuk menggerakkan nilai-nilai CNC itu. Bapak ingin dulu anak-anak menghafal ya, kita coba nanti cari secara open source. Bapak akan coba nanti arahkan anak-anak mencari apa melalui media ya, pakai HP perangkatnya gitu ya. Kita akan mengetahui dulu kegunaan G code dan M code dan kemudian yang mana saja yang kita akan gunakan. Bapak ini sekarang kita menyelesaikan soal pembubutan muka di material gitu ya. Nanti kita cari G code M code-nya seperti itu. Agar dipahami oleh tiap-tiap siswa dalam kelompok agar nantinya menjadi paham gitu ya. Yang pertama udah apa? Pokoknya di tiap-tiap kelompok ada yang melakukan halnya gitu ya. Perwakilan. Betul. Jangan lupa perwakilan. Baik, Bapak akan coba membawa dulu halnya anak-anak untuk bisa mencari secara open source. Kalau Bapak menyampaikan sebuah G code, M code di CNC yang mana gitu ya. Oke, kita coba halnya. Bapak akan kasih toolnya yang kita cari di website itu apa gitu ya. Anak-anak boleh coba cari toolnya di pencarian, tulis kalimat ini. Itu kalimatnya gitu ya. Coba boleh untuk tiap-tiap orang dan kelompok untuk bisa mencari kalimat yang Bapak sampaikan gitu ya. Kita akan belajar dari HP. Silakan, kalimatnya adalah kode G code dan M code CNC lab. Kalau bisa nanti spesifik yang digunakannya lab karena akan ada dua sama milling gitu ya. Oke, silakan boleh cari perwakilan. Boleh, ada kesulitan di Google Chrome, boleh di salah satunya langsung buka yang paling atas hati. Silakan juga. Ada ya. Dengan dari yang lain, Bapak lihat kan di sebelah sini tampilan. Yang ini silakan letakkan. Ada satu lagi ya, satu kelompok lagi.
Boleh silakan langsung aja ya biar nggak lama. M30. Jadi nanti ini program ini ada pada struktur 12 kolom gitu. Bapak nggak lebih dari ini. Pokoknya mah gini, kan menghafal harus sering digunakan ya. Kalau hanya dihafal biasanya lama. Kayak ini bukan perintah untuk dihafalkan. Yang penting anak-anak tahu format program. Bapak berikan gambaran. Biasanya nginduknya terhadap contoh program. Nah, kita tinggal melihat maknanya saja, misal kayak G28 itu apa? Titik referensi koordinat misalnya. Terus sampai akhirnya M30 apa? Akhir program. Ini kan serial kode yang harus ada dalam struktur pembuatan program di mesin maupun CNC gitu ya. Oke, silakan. Bapak ingin pokoknya untuk tiap-tiap kelompok diwakilkan tidak apa-apa. Kalau bisa direalisasikan gitu ya. Kalau misalkan kelompok ini ada 6 orang, tiap-tiap orang hafal 1 gitu. Atau kalau misalkan ada 5, yang paling mudah dihafal yang mana? Misal orang pertama G28, orang kedua G00 ya, G94, M05 dan M30. Bapak gini ya, Bapak berikan kayak gini. Bapak ingin halnya kayak gini, karena kalau hanya serial angka gitu ya, tanpa ada keterangan, itu tidak ada pemaknaan gitu. Oke, Bapak sampaikan G28 itu adalah titik referensi atau titik koordinat gitu ya istilahnya. Kemudian G00, lihat pernyataannya memaknai perintah kerja gerak lurus tanpa pemakanan. Jadi tentang paham yang bergerak bebas sebelum ke material. Itu G00 gitu ya. G94 adalah program siklus bubut muka. Jadi untuk bubut muka ya pesi memangkas bagian depan. Nah, ini G94. G90 itu untuk bubut rata misalnya. Gitu ya. Oke, M05-nya adalah menghentikan spindle. Kemudian yang selanjutnya M30-nya ada program. Bapak aja kan bisa ya. Dalam artian perlu pemaknaan ini gitu. Karena nanti anak-anak pada akhirnya akan bisa menjelaskan gitu. Kalau 13 kolom ini ada maknanya gitu. Karena anak-anak sebelum nanti mengoperasikan harus paham dulu tiap-tiap kolom ini memaknainya apa gitu ya. Artinya apa sih angka yang ada gitu. Kayak gitu ya. Nah, dari 1 sampai 12 ini ada maknanya ya. Kayak gitu. Jadi penting ya. Numeriknya adalah angka-angka yang diterapkan ya. Kemudian serial kodenya memaknai untuk perintah geraknya seperti apa gitu. M03 memutarkan spindle searah jarum jam misalnya. Itu perlu ya. Oke, boleh silakan langsung running aja. Pokoknya mah nanti Bapak coba tiap-tiap orang harus mampu menghafal ya. Enggak apa-apa baca aja yang depan gitu kan. Tapi kan yang sekarang adalah cari maknanya di internet gitu ya. Oke, boleh silakan lanjut dulu. Pokoknya anak-anak jangan kemana-mana. Ini aja udah penambahan terakhir. Nah udah, sok cari pemaknaannya. 6 serial program. Boleh silakan. Pokoknya mah, saya lihat 1. Oh saya mau yang ini aja. Tulis di buku. Nanti dicoba-coba M30 akhir program gitu ya. Oke, boleh silakan. Ditulis di bukunya. Coba belajar mengapa beberapa program. Pak boleh lebih dari 1, boleh. Boleh silakan interaktif dalam pembelajaran mencari makna program yang diberikan. Biar Bapak nantinya dan anak-anak bisa memaknai sama-sama. Kita memahami persepsi ini gitu ya dari belajar pemrograman. Biasanya di artikel itu akan ada. Jadi kalau kita tulis di code akan ada gitu. Secara umum ada. Ini kan yang sering muncul istilahnya. Dasar serial program itu ini familiar sering keluar programnya gitu ya. Kita mencari makna program yang sering keluar ini mudah disilakan. Yang ditampil itu bagus. Terus bagiannya. Kalau semua dihafal dibaca. Pokoknya tiap-tiap orang punya pegangan gitu. Jangan sampai polos gitu ya. Yang lain mau pada hafal misalkan
pokoknya antisipasi hal-hal seperti itu karena itu hal yang disebut ya. Orang lain itu terhadap dari kita pemasangan program tersebut karena pada akhirnya adalah menyamankan pemahaman tersebut dalam sebuah format program ya. Makanya tiap yang harus bisa mampu menghafal salah satu. Silakan dibaca dulu. Sudah punya kan bukannya tulisan program dulu. Ya, langsung ke format pemrograman ya. Ada bisa ya? Lancar ya? Ya. Kalau bisa, yang mau dihafal yang masuk dari ke-6 tulis dulu. Oh ini saya boleh salah satu. Boleh salah satu. Apa? Bingung salah satu aja. Karena nanti gini akumulasinya satu kelompok 5 orang. Kan bagi-bagi juga berarti program ini akan bisa diselesaikan gitu oleh kelompok tersebut. Nah gitu. Kita karena kalau nggak bisa sendiri dalam penyelesaian sebuah masalah 5 orang, 5 pemikiran ya. Nah, ini kerjasama. Nggak ngerti apa, tapi kita tahu perintah itu pengertiannya apa. Dari default yang diberikan, itu ya. Kita nanti mandiri ya, karena kita akan menyelesaikan soal. Ya, jangan komplikan. Kalau misalkan satu orang nggak bisa, kan kita tidak gitu ya. Ini kira-kira gimana? Karena memang penting dari maksudnya ini apa bisa membuat program pengalamannya terhadap kita kan nggak mungkin tahu dalam artian oh iya itu seperti itu mungkin nggak tahu kayak gitu itu rangkaian pendahuluan isi akhir dalam sebuah format program 12 program itu ya nanti harapannya adalah nanti apa tapi pahami yang 03 itu ya coba lanjut itu ya Bapak minta pertanggungjawabannya karena nanti kita akan hadapkan terhadap soal yang teman-teman harus jawabnya ini 6 orang bisa semuanya kan gitu ya tapi nggak harus ini apa pokoknya ingat oh iya maknai saja tulis semuanya gen 0 sama gen 0 tapi jangan semuanya yang di plot Bapak aja sementara ya jangan meluas sampai ada M99 enggak gen 01 enggak cukup gen 28 sampai dengan M03 gitu ya karena kita untuk penyelesaian program yang sekarang untuk juga hanya ini yang digunakan serial programnya ini yang digunakan gitu ya maka jangan meluas dulu silakan sesuaikan hanya mengartikan apa yang Bapak sampaikan di whiteboard ya nah nanti tuntutan akhirnya adalah membuat program oleh satu kelompok ya. Jadi satu kelompok harus bisa mengartikan 6 kode untuk bubut CNC yang Bapak berikan. Gitu ya. Bapak harapannya bisa dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Misal kelompok yang pertama adalah menyampaikan G28 titik referensi koordinat terus sampai M30 akhir program. Gitu ya. Jangan sampai halnya kode yang diberikan tidak terselesaikan pengertiannya apa. Gitu ya. Oke, Bapak akan coba lanjut ya. Oke. Pokoknya semuanya pun bisa. Oke. Bapak mulai dari yang sebelah kiri Bapak ya. Boleh silakan. Mau bergantian satu-satu yang menyampaikan ataupun salah satu boleh silakan. Kita diskusikan sejauh mana teman-teman kelompok pertama mengartikan makna program G28 sampai M30. Ya boleh silakan untuk disampaikan kepada Bapak dan kelompok yang lain hasil dari pencarian materi yang didapatkan di artikel di internet. Boleh, silakan mulai dibacakan saja. Baik, untuk G28 bermakna atau berartikan titik referensi koordinat. Untuk G00 gerakan reposisi bebas atau gerakan cepat tanpa pemakanan. Dan untuk G94 program siklus bubut muka atau kecepatan pemakanan. Untuk M05 spindle berhenti, M30 akhir program, M03 spindle bergerak.
Baik. Itu yang pertama Bapak sampaikan bahwasannya semuanya terselesaikan. Oke, nanti Bapak resapi dulu ya. Kemudian akan lanjut lagi. Harapannya dari 4 kelompok untuk nanti satu kelompok yang menyampaikan kita dengarkan ya. Apakah tiap-tiap serial kode ini pengertiannya sama? Misal yang 03 itu apakah sama-sama spidolnya berputar gitu ya? Ke arah mana? Kalau putaran, kalau kita pakainya istilah searah jarum jam, perlawanan arus jarum jam. Nah, hasil dari pencarian itu kan namanya artikel itu bahasanya mah hasil orang dan bisa salah. Makanya dengan adanya kelompok ini kita bisa menyamakan pemahaman gitu. Dari tiap-tiap kode ini apakah sama pemaknaannya apa berbeda gitu ya. Kayak gitu ya. Takutnya kan kamu tuh mencari kode yang lain gitu. Ya gitu ya. Oke, itu dari kelompok 1 ya. Kelompok pertama menyampaikan. Coba Bapak akan lanjut lagi kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 siap-siap. Kelompok 2 boleh sampaikan. D00 gerakan posisi cepat. G28 kembali ke posisi awal. G94 siklus kembalikan ke akhir. Yang 30 akhir program mode putar ulang Indonesia. M05 spindle. Baik, Bapak respon, kita respon ya. Apalagi bagi kelompok yang sebelumnya, kelompok 1 itu harus direspon. Jadi kita dengarkan gitu ya, dari penyampaian, presentasi tiap-tiap kelompok gitu ya. Oke, kelompok 1, 2 kita coba berikan reaksi juga terhadap kelompok yang lain yang belum ya. Baik, kelompok 3 yang selanjutnya, kelompok 3 boleh menyampaikan hasil dari pencariannya untuk ikut dan engkot. Pengembalian posisi referensi. D00 posisian bebas. D94 penentuan asisan makanan dalam menit. M05 spindle berarti posisi kita. M30 akhir program. M03 putaran spindle searah jarum jam. Kelompok 1, 2 itu bisa kita mengetahui ya, tiap-tiap poin itu G28 gitu ya, sampai akhirnya 30 kita samakan nih istilahnya gitu ya, tentang penyamaan istilah. Dan kalau serialnya sama ya, G28 sampai G30 pun sama, tapi pengertiannya sama ya. Kan barangkali salah gitu, kamu bagaimana kalau kodenya di kode game gitu kan, itu ya, apa kode yang lain itu kan ya. Oke, agar jadi pemahaman. Lanjut, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Sekarang kita diawasi oleh teman-teman yang lain, kelompok 1, 2, 3 dan Bapak ya. Karena kita harus benar-benar memahaminya gitu. Oke, kelompok 4 silakan untuk bisa menyampaikan hasil pencarian materinya. D28 titik referensi koordinat, D00 gerak cepat tanpa pemakanan, D94 siklus bubut muka, D05 spindle berhenti, M30 akhir program, M03 spindle berputar searah jarum jam. Sempurna, pengertian sempurna. Oke, kalau misalkan ada beberapa kata dalam kalimat tersebut sedikit berbeda hanya tentang istilah saja, maknanya mah sama gitu ya. Gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah semuanya, Bapak pun menyampaikan bahwasannya kelompok 1, 2, 3, 4 ini dari mulai G28 sampai ke G30 sama-sama rata ya. Jadi sama pengertiannya gitu. Tidak ada yang berbeda. Gitu ya. Oke, jadi untuk ikon serialnya untuk Bapak ambil, kemudian kita bawa nanti ke pemrograman sudah bisa digunakan, gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan istilah yang lain untuk bisa menyempurnakan pembuatan program ini dalam siklus pemakanan nanti untuk bubut muka. Jadi dulu. Pemrogramannya ambil konsep yang 3. Sedikit anak-anak coba diperhatikan, minta perhatiannya. Baik, Bapak yang selanjutnya akan coba menyampaikan 3 istilah lagi untuk bisa menyempurnakan pembuatan program. Bapak menyebutnya konsep dasar pemrograman. Bapak akan coba menyampaikan sumbu kartesian, kemudian menyampaikan kuadran, dan yang terakhirnya titik koordinat.
Yang pertama, sumbu kartesian ini dimaknakan sebagai sebuah nilai yang mengarah terhadap sebuah sudut gitu ya. Oke. Sumbu kartesius itu dibutuhkan dalam konsep pembuatan program untuk memaknai bahwasannya kalau misalkan ada dua garis seperti kita bisa lihat ya, salib seperti ini, oke. Yang horizontal ini nilainya untuk X, kalau ke atas min, kalau ke bawah positif plus ya. Kemudian yang horizontal itu ke kirinya Z min, yang ke kanannya Z plus. Kemudian titik nolnya untuk X dan Z-nya di tengah-tengah gitu ya. Kayak di sini. Baik, agar menjadi paham, nanti kalau kurang-kurang Bapak akan coba sampaikan lagi. Sekilas, itu untuk pengertian sumbu kartesian. Jadi dimaknai untuk kegunaannya, kita kalau misalkan ke atas itu nilainya jangan kebalik, jangan Z. Jadi perlu ya, ke atas itu adalah secara vertikal X negatif atau min X gitu ya. Kemudian untuk ke arah kiri secara horizontal Z negatif gitu ya. Jadi perlu sumbu kartesian ini untuk memaknai gitu, dalam artian kita arahnya kemana nih? Kalau kita nanti aplikasikan terhadap soal atau gambar 2 dimensi, ini akan masuk kontennya gitu. Gitu ya. Kalau kita menganggapnya nanti adalah sebagai permukaan depan pada material, kalau kita lihat gambarnya di sebelah kanan di sini ada tingkatan permukaan. Nanti konsennya adalah kita akan coba menghabiskan nilai yang diameternya tidak diketahui, tapi untuk panjangnya adalah 2 mm. Itu objek kita ya. Nah, kita perlu menentukan sebuah sumbu kartesian ini terhadap gambar 2 dimensi. Ke atas ini nilainya nilai X, kalau ke samping kiri ini nilainya nilai Y, gitu ya. Itu secara aplikasinya gitu. Oke. Kemudian untuk kuadran ini adalah pandangan di mana sebuah objek itu diletakkan. Gini misalkan, kuadran ini akan berdampingan dengan nilai-nilai yang lainnya seperti nilai sumbu kartesius dan titik koordinat. Bisa seperti ini. Kuadran ini menentukan letak objek gitu ya. Oke. Bapak coba akan aplikasikan gambar ini. Kita coba bayangkan Bapak simpan di kuadran 2. Otomatis menentukan nilai X-nya menjadi apa, nilai Z-nya menjadi apa. Misal gini, Bapak mengambil konsep objek dalam bentuk gambar 2 dimensi di kuadran 2. Kemudian kita bayangkan, lihat garisnya pada kuadran ini yang ke atas dan ke samping kiri. Kemudian kita simpan di sini. Ya, kuadran 2-nya ada di sini. Lihat, sekarang kuadran 2 ini disimpan di sumbu kartesius. X-nya menjadi negatif, kemudian Z-nya menjadi negatif ya. Kemudian kalau misal contoh yang lain, satu lagi, kuadran 1 nilai X-nya menjadi negatif, nilai Z-nya menjadi positif gitu, ya. Karena konsep ini akan menjadi sebuah penyelesaian gitu, di mana serial-serial decode dan encode itu dirangkai dalam sebuah program gitu. Ini harus dipahami. Kalau tidak paham, nanti bingung gitu. Anak-anak hanya punya hafalan tentang decode-nya saja dan encode-nya saja, tapi untuk merangkai sebuah kalimat-kalimat programnya akan sedikit susah untuk diselesaikan gitu ya. Kayak ada pemahamannya mudah-mudahan. Jadi kuadran ini menentukan nilai terhadap sumbu kartesian gitu. Di mana kuadrannya, maka nilainya akan berbeda. Kuadran 3 Z-nya negatif, X-nya positif. Kuadran 4 Z-nya positif, X-nya positif. Gitu ya. Itu kuadran. Jadi perlu buat pandangan, menentukan nilainya berapa. Apakah nilai X dan Z ini yang buat menjadi negatif positif? Apakah positif positif? Apakah negatif negatif? Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir, titik koordinat. Titik koordinat ini seperti halnya kita coba terhadap 2 arah. Bapak coba titik koordinat ini diaplikasikan di kuadran 2. Kemudian konsennya mengambil sumbu kartesius. Untuk ke atas ini nilainya X negatif gitu ya. Kemudian untuk ke kirinya Z negatif. Nah, ini Bapak coba seperti ini. Karena istilah koordinat itu adalah istilah di mana kalau kita aplikasikan terhadap sebuah gambar 2 dimensi bisa seperti ini. Bapak coba arsir ya.
kita akan menghilangkan bagian yang diarsir oleh titik koordinat gitu. Nah, koordinat ini dibutuhkan seperti ini, mencari nilai capaian. Awalnya di sini, beranjak ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Itu koordinat. Jadi kayak nanti kamu akan mengarahkan terhadap gambar, misalkan kita aplikasikan koordinat, kemana arahnya? Bapak langsung ambil contoh ya, koordinat. Kayak gini misalkan, coba tentukan nilai X dan Z, koordinat ya. X-nya adalah -4, kemudian Z-nya adalah -3. Kemudian tentukan titiknya di mana gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ke sini. Nah, tuh. Nilai X-nya adalah -4, nilai Z-nya adalah -3. Ditulislah di sini oleh Bapak. Penulisannya adalah nilai X-nya dulu. Nah, harus ditulis X, langsung saja angkanya -3. Kemudian nilai Z ya. Nilai Z-nya, mohon maaf, diulang. Nilai X-nya -4, nilai Z-nya -3. Ditulis seperti itu. Oke, itu penyelesaian. Bapak kalau misalkan pemahaman yang 3 ini kemudian ditambahkan dengan yang sebelumnya, penghafalan decode dan encode, maka akan mulai bisa menyelesaikan dengan nanti panduan Bapak gitu ya. Bapak pun kalau misalkan harus mengisi kolom yang banyaknya 12 ini dengan contoh yang sudah ada, tentunya sebelumnya kita akan diberikan kepahaman gitu tiap-tiap rangkaian kalimat di dalam tiap-tiap kolom program gitu ya. Ya agar jadi paham. Beda. Ini soal ya, agar menjadi pemahaman. Kalau lihat gambar-gambar seperti ini jangan jadi kayak bingung ya. Kan belajar gambar mah sejak SD pun belajar ya, mencari jari-jari gitu kan. Nah, itu kan bukan hal yang dalam artian kalau sekarang kita kenal lagi dengan gambar dari mesin yang dasar konvensional gitu ya, bikin-bikin garis. Kemudian yang kalau belajar lagi AutoCAD-nya, itu mah kan sama halnya seperti kita membuat jari-jari ya. Kalau kubus itu ada jari-jari berapa kan itu ya. Itu kan hal yang mudah. Coba tarik garis lurus ke arah kiri misalnya. Di sumbu Z gitu ya. Ke kiri itu apa Z-nya negatif misalnya. Kan itu bukan hal yang dipelajari semasa SMK saja. Oke. Bapak akan coba menyampaikan gitu ya. Kolom pertama, Bapak sedikit jelasin dulu ya. Jangan diliput ah. Ini mau clipping dulu sebentar. Ini nanti di penamaan istilah G28 itu adalah titik referensi misalnya. Nah, kemudian 0W0 ini bisa ya, ini nggak ikut. Oke, tapi harus ada nanti di atas ukuran kolom. G28 0W0 itu adalah titik referensi yang kalau pernah anak-anak melakukannya adalah terhadap nilai setting paham gitu. Jadi bacanya point offset gitu ya. Itu nggak harus mencari serial pada 2 dimensi. Nanti dengan memberikan perintah G28 0W0 itu adalah di mana nanti nilai referensi paham. Jadi paham itu bergerak terhadap acuan nilai X dan Y pada saat penetapan paham. Yang dimasukkan nilai terhadap offset gitu ya, kayak gitu. Biar nanti paham. Kemudian G50 itu serial maksimal spindle, putarannya berapa? Kemudian G96 rata-rata kecepatan putar 600 ya. Kemudian ditentukan arah putarannya untuk putaran spindle-nya. Spindle ini kan buat pakai material ya. Putarnya kemana gitu? Ini arahnya harus ke arah paha gitu ya. Kalau pahanya di sini, ke sini putarnya. Nah gitu ya. Kalau pahanya di sini, putarnya ke sini. Nah, gitu ya. Nah, itu penentuan antara M03 atau M04 gitu ya. Kemudian lanjut. Nah ini dari mulai kolom kelima sampai kolom ke-8 ini. Ke-8 itu di mana anak-anak harus paham tentang decode, kemudian encode. Yang selanjutnya harus paham sumbu kartesian, kuadrat, dan titik koordinat. Itu harus dipahami gitu. Jadi kalau Bapak sampaikan kolom 1 sampai 8 ini adalah pemahaman dari yang mulai awal anak-anak menghafal serial decode, encode, kemudian sumbu kartesian, kemudian kuadrat, dan selanjutnya titik koordinat. Jadi kalau anak-anak pengen memahami halnya 8 kolom yang ada ya, 1 sampai 8 itu dari konsep yang Bapak sampaikan di awal gitu. Bapak coba jelaskan ya. Oke. Kemudian serial T01 ini 01 itu adalah paham. Letak paham itu di mana ya? T-nya itu ada 1, 2, 3, 4 sesuai dengan posisinya. Kita yang turet di bengkel sekolah itu ada 4 paham.
Jadi nanti serial angkanya ada 0101, 0202, 0303, 0404 gitu ya. Relatif nilainya tergantung dari banyaknya tempat pahat adanya berapa. Ini nggak harus dihafal. Tapi untuk rumus S-nya anak-anak harus hafal ya. Rumus kecepatan putar spinel kan ya. Apa itu rumusnya? Dikali ya. Nah, ini. Rumus CS kan gitu ya. Kayak gitu. Nanti menghasilkan berapa? Faktornya apa? Faktornya dari material dan pahat. Jadi untuk menentukan putaran spinal S600 itu dari mana? Jenis material yang digunakannya. Misal Bapak gunanya. Sekarang masuk di kolom kelima. Kolom kelima ini memerlukan konsep, pemahaman terhadap sumbu kartesian, kuadran, dan titik koordinat. Objeknya apa? Objeknya gambar. Ya lihat kan, kolom 5. Kolom 5 ini serialnya G0, artinya adalah gerak lurus. Nanti anak-anak harus punya bayangan bahwasanya kita akan menggerakkan pahat gitu ya. Ini pahatnya nih, bahasanya ini pahat gitu. Pahat ini akan digerakkan terhadap ini kan, gambar. Bapak coba seperti ini. Kan awalnya gambar ini silinder ya. Silinder, ini bayangkan silinder kan. Bapak arsiran seperti ini. Arsiran ini kan nilai yang dijalankan gitu. Sampai sini pun sama ya. Kita akan menjalankan nilai arsirnya ini. Nah, gitu ya. Jadi pahat ini akan diarahkan dari awalnya ada tonjolan bertingkat. Kita akan coba ratakan gitu. Jadi Bapak ada keinginan kita akan menyelesaikan gambar ini yang awalnya bertingkat dalam bentuk silinder. Kita coba nggak ada tingkatannya dijalankan gitu ya, hanya menjadi silinder kayak gitu ya. Kita akan menjalankan gambar yang diarsir. Ya. Nanti kita lihat gambarnya berapa diameternya, berapa panjangnya ya. Lihat sekarang di kolom kelimaan. Kolom kelima ini. G0 adalah gerakan lurus di mana pahat ini geraknya sebelum masuk ke dalam material ya. Jadi masih di luar material. Kemudian X0-nya adalah ke sini. Kemudian nilai Z-nya itu adalah ke sini. Jadi nanti bertemu di sini X0, kemudian Z0 gitu ya. Ujung pahat terhadap media di material itu nempel. Tergantung dari awal ya, di kolom kedua G280W0 nya untuk offsetnya dia seperti apa nilai X dan Z nya, apakah pas ditetapkan dalam artian langsung nempel seperti ini, apakah masih ada jarak gitu ya, kayak gitu. Tergantung dari awal referensinya. Jadi program dan offset ini adalah keselarasan gitu, dibuatnya seperti apa iramanya. Dia dibuatnya nempel maka nilainya 0. Dia dibuatnya tidak nempel, ada nilai 5 mili misalkan, maka tidak akan nempel gitu ya. Maka program ini ditunjang oleh offset atau setting pahat atau setting tool ya. Lihat, jadi G0, X0, Z0 itu nanti ujung pahat ini akan nempel di material. Paham ya? Karena kalau sudah nempel di material, pemahamannya kayak udah nempel. Berarti kita akan melanjutkan gitu untuk menghabiskan nilai yang lainnya untuk X dan Z-nya. Untuk X dan Z-nya ya. Bapak kemudian masuk lagi di kolom ke-6 G94. Ini kan siklus kebut buka ya. Maka dalam perintah G94 itu pahat ini bukan nggak mungkin, tapi nggak akan ke sini nih. Nggak ke arah wilayah untuk menentukan dimensi. Gitu ya. Kemudian nilai Z di kolom ke-7 ini adalah kelanjutan dari nilai Z di kolom ke-6. 0,5 setengah mili, kemudian 1 setengah mili, 2 1 mili. Nanti nilainya adalah absolut, nilainya enggak. Kita pengen menyelesaikan 2 mili itu satu-satu enggak. Tapi kalau mau menyelesaikan 2 mili itu adalah 1 dan 2. Nilainya absolut, jadi maju gitu ya. Kalau kita ada 10 mili, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan 5, 10. Disebutkan 1 sebanyak 10 kali, 1 sampai 10 kali, enggak. Kalau itu absolut jadi kayak kalau kamu mau makanan 10 mili, tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Serial angkanya ini absolut atau relatif gitu ya. Kalau angkanya kita perlunya 10 mm untuk dimakan, ditulis angkanya 1 sampai 10 absolut. Kalau relatif 10 mm disebutkannya 1 sebanyak 10 kali. Nah, itu relatif gitu ya. Itu untuk kolom 7 dan 8.
Kalau 9 sampai 12 akhir program. Bapak akan coba lengkapi dulu terakhir. Belajar ya. Mohon maaf. Pokoknya mah harus ada yang konsen. Ini kemudian di 0 berevolusi tanpa pemakanan x0 z0-nya ini menjauh dari matrias. Kemudian bebas 8 0w0-nya dimana nanti pada akhir itu akan kembali lagi ke awal gitu ya. Lanjut M05-nya adalah gerakan spinalnya mati, kemudian M30-nya akhir program. M30 itu akhir program. Nah, maka kesimpulannya soal yang diberikan melalui gambar seperti itu, Bapak udah jawab ya. Jawabannya menjadi 13 kolom. Itu T0101-nya kolom kedua. Gitu ya? Gitu ya? Mudah kan? Nah, itu mudah. Harus bisa. Ini kelas 11 selesaikan program seperti ini. Nanti untuk selanjutnya belajarnya bikin programnya secara otomatis ya di aplikasi software. Gitu ya? Oke, Bapak beri ini Pak ya gambarannya dari Bapak agar semakin kuat. Kalau sudah paham semakin kuat. Oke. Pak, kantun kumaha ini Pak, itu ya. Ah, udah. Tiap-tiap kelompok perwakilan satu orang. Tapi nggak dibebankan bahwasannya Bapak akan bantu gitu. Bapak kan coba 13 kolom gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa lah belajar gitu ya. Misal Aris ya. Oke, Aris silakan kolom satunya apa? 2, 3, 4. Aris kita baginya 4 kelompok. 13 kolom bagi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok menyelesaikan 3 kolom bisa. Gitu ya. Maka harus direncanakan kelas 1 kebagian kelompok 1 tuh kolomnya berapa nih? Oh ini nih ternyata 1 sampai 3 inti program. Kelompok 2 4 sampai 6 ini kepala program dan inti program. Kelompok 3 adalah kelompok 7 sampai kelompok 9 itu adalah inti program dan masih inti program. Kemudian kelompok 4 10 sampai 13 misalkan ya itu akhir program. Coba gini aja udah, kamu mah nulis aja di sini tulisin gitu kan. Saya kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak buat dulu halnya penyelesaian gitu ya. Karena Bapak sekarang akan merubah nilai diameter dan panjangnya. Diameternya nggak 30, panjangnya nggak 2. Tapi kalau saja masih sama, kita akan urus muka ya. Tapi diameternya menjadi misalkan tidak 30, misal menjadi 40 gitu ya. Kemudian untuk Z-nya menjadi 4 misalkan, gitu ya. Boleh ya? Nanti presentasinya apa Pak? Presentasinya nggak harus menyampaikan. Presentasinya hanya menyelesaikan. Kelompok 1 3 kolom, kelompok 2 3 kolom, kelompok 4 3 kolom, kelompok 4 3 kolom. Pokoknya mas 1 2 3 4 kita selesaikan banyaknya kolom yang ada. Kalau 13, kalau 12 ya tiap kelompok 3 ada yang 4 bisa. Gitu ya? Bisa ya? Tinggal nyontek. Nggak apa-apa lah, kan pembelajaran harus seperti itu dulu di awal ya. Pahami. Kita lanjut lagi pada akhir kegiatan setelah pemahaman materi dari siswa mengenai kode, G-code, M-code, kemudian konsep dasar yang lainnya oleh Bapak menyampaikan sumbu kartesian, kemudian kuadran dan koordinat. Kemudian kita coba aplikasikan pemahaman tersebut dalam struktur pembuatan program untuk bubut CNC. Kita membuat programnya untuk bidang bubut muka atau istilah lainnya PESI. Oke, Bapak karena udah punya tim, punya kelompok siswa, kita akan coba untuk tiap-tiap kelompok dari struktur program yang ada, kita coba bagi-bagi ya. Kita lihat, nanti tiap-tiap kelompok kebagiannya berbeda-beda. Ada yang mengisi untuk bagian pendahuluan program, inti program, dan akhir program. Bapak harus ngurut untuk presentasinya di tiap-tiap kelompok. Bapak nanti urutkan yang presentasi ini menyelesaikan soal. Tiap-tiap kelompok harus jawab program yang dihasilkan itu dari soal berapa gitu ya. Kelompok 1 pertama maju ke depan, 2, 3, dan 4. Baik, kalau sudah siap, boleh langsung presentasikan hasilnya. Anak-anak sekalian yang ada dalam kelompok, boleh hasilnya dipresentasikan, ditulis. Kalau sudah ditulis, mau ditambah dengan bahasan, boleh disampaikan. Baik, Bapak langsung maju saja ke kelompok yang pertama. Boleh kelompok pertama untuk mewakili.
bisa ke depan untuk bisa menyampaikan presentasenya. Oke, boleh silakan diwakilkan. Kita lihat ya hasilnya. Baik. Kita menyampaikan hasil program. Baik, sementara ya. Lanjut di kelompok 2 untuk mengisi pendahuluan dan inti program. Baik, terima kasih kelompok 2, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 lanjut langsung ditulisannya. Masukin di program. Kelompok 4 yang terakhir boleh disampaikan. Kelompok 4 ya. Baik, terima kasih. Perwakilannya. Baik, ini jawabannya yang didapatkan dari kesepakatan. Bapak melihat hanya ada koordinasi antara tiap-tiap kelompok karena programnya dalam satu program ini diselesaikan oleh 4 kelompok ya. Bapak akan coba sampaikan klarifikasinya untuk program yang didapatkan. Apa yang menyampaikan ya? Oke, baik. Kolom 1 ini masuk T54, penamaan untuk istilah pembukutannya apa? G28 0W0-nya referensi pahat, kemudian T0101-nya adalah penentuan pahatnya yang digunakan adalah pahat rata lurus kiri ya. Itu diletakkan di pahat 1. Kemudian lanjut yang selanjutnya G96 serial untuk putaran spindle. Kemudian S-nya kecepatan putar spindle, M03-nya penentuan gerakan spindle searah jarum jam. Kemudian yang selanjutnya G0 gerak lurus tanpa penyayatan, X-nya 0, Y-nya 0 sebelum material dengan ujung pahat. Kemudian yang selanjutnya kolom ke-6 G94 siklus pembukutan muka, X-nya min 42, Z-nya min 1, F-nya 50. Kemudian kolom ke-7 Z min 1 pemakanan ke-2. Kemudian kolom ke-8-nya Z min 3 pemakanan ke-3. Kemudian kolom ke-4-nya Z min 4 pemakanan ke-4 milik. Kemudian kolom ke-10 G0 X0 Z0 pahat itu keluar terhadap material setelah pemakanan. G28 0W0 adalah kembali lagi ke titik X0 Z0 ke jarum mesin. Kemudian M05 adalah spindle berhenti. Kemudian M30 akhir program. Baik, itu klarifikasinya dari pengisian
untuk pemrograman, membuat struktur program, bubut muka. Bapak menambahkan sedikit bahwasannya untuk nilai-nilai X dan Z di seri kode G0, G94 itu harus ditambahkan dengan titik setiap akhir nilai. Misal seperti yang X0 ini akhirnya harus ada titik, Z juga sama. Kemudian sama untuk yang X-nya, Z-nya sama. Terus semua yang nilainya Z dan X itu harus dikasih tanda akhir titik setiap nilainya gitu ya. Oke, itu sedikit dari Bapak tambahan. Kalau untuk G94 jangan ya, G00 jangan. Karena kalau misalkan salah kan programnya gitu ya, masalah lagi. Ini formatnya sesuai. Baik, terima kasih kerjasamanya. Kita sudah tuntaskan pertemuan hari ini untuk pemahaman, pengetahuan, pembuatan program untuk mesin bubut bidang bubut muka. Baik, terima kasih perhatiannya. Mari kita berikan applause. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri saja pertemuan dengan membuka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tutup, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusman Temana dan rekan saya. Nama saya Ian Haryana. Sehat Pak ya? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah baik Pak ya. Alhamdulillah. Kabar baik Pak semuanya. Alhamdulillah Pak ya, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita dalam pertemuan ini kita akan melakukan diskusi sesuai rencana dulu gitu ya. Kita udah melakukan pra observasi, diskusi pra observasi, terus observasinya, dan sekarang ke langkah pasca observasi bayang ya. Nah di sini dalam pasca observasi ini mungkin, tapi sebelumnya minta maaf dulu gitu ya Pak Yan ya. Nah, minta maaf dulu saya kalau ada perkataan atau pertanyaan yang tidak berkenan mungkin itu ya Pak Yan ya, sebelumnya kita minta maaf. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Yan nih. Tujuan dari apa sih tujuan yang ingin dicapai dari diskusi pasca observasi kali ini? Baik, saya mulai jawab ya Pak. Ya boleh. Ya, Pak Yan. Yang ingin saya dapatkan yaitu adalah gambaran mengenai hasil observasi kemarin, apa-apa saja yang kurang, kemudian yang harus ditingkatkan dan yang harus dipertahankan Pak selama kegiatan observasi kemarin itu. Ya. Mungkin untuk refleksi perbaikan mungkin Pak Yan ya, untuk perbaikan ya. Refleksi perbaikan untuk saya pribadi tentunya, biar ada gambaran ya Pak ya, hasil dari penilaian teman sejawat itu seperti apa mengenai pembelajaran di kelas yang saya kemarin lakukan, seperti itu Pak. Terus nih Pak Yan, bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi itu waktu minggu kemarin itu? Baik, mengenai perasaan ya Pak, merasa plong Pak, senang, sangat bahagia karena kegiatan selama pembelajaran kemarin di kelas dalam hal observasi bisa dilihat oleh teman sejawat. Apakah pada waktu observasi itu udah sesuai dengan perencanaan Pak Yan? Baik, kemarin kegiatannya sudah sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran, seperti itu Pak. Udah sesuai ya, udah sejalur gitu ya, apa yang kita rencanakan dalam RPP ya Pak Yan ya. Terus tujuan gimana Pak? Ya, kegiatannya sesuai perencanaan dari awal sampai akhir kegiatan Pak. Seperti itu, sesuai. Terus tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai? Tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak secara keseluruhan. Menurut Pak Yan apa pembelajarannya sudah baik? Sudah sesuai dengan rencana, siswa aktif
menggunakan media handphone untuk kegiatan pembelajaran. Menurut Pak Ian ini Maya, yang menurut Pak Ian yang setelah kita melakukan observasi yang ingin ditingkatkan atau ingin dikembangkan oleh Pak Ian? Baik, untuk hal ini dalam komunikasi diskusi siswa masih kurang. Saya ingin meningkatkan hal tersebut. Jadi dalam diskusinya itu masih kurang untuk presentasinya, jumlah siswanya hanya baru beberapa orang dari total keseluruhan siswa dalam kelas. Jadi presentasi anak yang aktif, diskusi dan berani ngomong atau komunikasi itu masih di bawah rata-rata Pak Ian ya, standar Pak Ian gitu ya. Betul kan? Masih di bawah rata-rata gitu. Terus Pak Ian nih, bagaimana tuh proses pengembangan diri Pak Ian yang untuk apa namanya itu, untuk menanggulangi hal tersebut gitu ya, untuk menanggulangi agar anak-anak lebih berani gitu mungkin ya Pak Ian, keinginan Pak Ian itu ya ingin anak-anak itu ingin berani ngomong, ingin berani komunikasi gitu ya, ada komunikasi gitu ya. Baik, ini saya mungkin akan coba mengembangkan diri saya lebih baik lagi ke depannya. Akan coba mengikuti pelatihan, Pak. Kemudian ingin belajar mandirinya lebih giat, ditingkatkan lagi gitu ya. Kemudian akan lebih sering diskusi dengan teman sejawat, akan lebih giat dalam mengikuti NBMT, kegiatan-kegiatannya. Dan mungkin yang lain-lainnya saya coba akan gali lagi informasinya mengenai hal ini, kebutuhannya Pak. Udah Pak Ian? Sudah Pak, kurang lebih kebutuhan saya itu ya. Terus Pak Ian siapa saja yang mungkin bisa mendorong atau meningkatkan pengembangan diri Pak Ian itu? Baik, saya ucapkan terima kasih dalam hal ini yang mendukung, terutama yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Patrol, kemudian teman sejawat, rekan guru dan staf tata usaha, kemudian manajemen sekolah, dan tentunya yang tidak saya lupakan adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Patrol. Itu Pak, yang saya ucapkan terima kasih banyak dalam hal kegiatan ini. Saya diberikan kelancaran, banyak faktor yang menjadi aspek mendukung dalam kegiatan saya mengajar. Terus Pak Ian, apakah ada perencanaan yang secepatnya ingin dilakukan oleh Pak Ian? Baik, ada Pak. Untuk secepatnya saya akan coba selesaikan dari pengalaman masalah-masalah yang ada di pertemuan kemarin. Saya akan coba menjadwalkan, mungkin pekan depan kegiatannya akan coba saya kembangkan lagi gitu. Secepatnya Pak, saya akan coba tindak hal ini depan gitu ya, betul, biar nanti mungkin ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak ya? Mungkin sejauh ini cukup Pak yang saya ingin sampaikan. Mungkin saya ucapkan terima kasih karena sudah jadi punya gambaran Pak hasil dari saya mengajar itu seperti apa gitu ya, dari kegiatan observasi ini gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita hari ini udah dianggap beres mungkin ya. Jadi tinggal saya nanti tindak lanjutnya ya. Merencanakan minggu depan ya. Minggu depan Pak, insya Allah saya akan coba lebih baik kegiatannya. Sekian dari kami berdua diskusi praobservasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.